Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada video pembelajaran matematika bersama Pak Eko. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai program linier, ya, bab 4, pertemuan pertama. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama bagaimana menggambar daerah himpunan penyelesaian. Sebelum kita masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu pengertian dari program linier itu apa. Nah, program linier adalah cara menyelesaikan masalah penyelesaian optimum dengan metode matematika yang dirumuskan dalam sistem persamaan atau pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel secara definisi, pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang memuat satu atau lebih variabel dan sebuah tanda ketidaksamaan. Bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, atau bahkan tidak sama dengan. Sedangkan yang dimaksud dengan linier di sini adalah tidak mengandung fungsi polinomial. Fungsi polinomial itu apa? Fungsi yang berderajat lebih dari satu, seperti itu. Karena kalau misalkan nanti bentuk pertidaksamaannya pangkat 2, fungsi kuadrat, dan seterusnya. Kemudian tidak mengandung trigonometri, tidak mengandung logaritma, dan juga tidak mengandung eksponensial. Biasanya bentuk pertidaksamaan linier dua variabel yaitu AX plus BY kurang dari C, lebih dari C, lebih dari sama dengan C, kurang dari sama dengan C, atau bahkan tidak sama dengan C. Dengan A, B, dan C ini adalah anggota bilangan real. Dan A, B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, penyelesaian optimum biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita menentukan biaya produksi seminimal mungkin atau mendapatkan penghasilan seoptimal mungkin. Nah, nanti kita akan menggunakan metode uji titik pojok dan metode garis lidik untuk bisa menentukan nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu permasalahan kontekstual. Seperti itu. Berikutnya, langkah-langkah dalam menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Yang pertama, kalian menggambar dulu garis AX plus BY sama dengan C. Kemudian ambil sembarang titik yang terletak tidak pada garis tersebut, di luar garis itu ya. Kemudian yang berikutnya, substitusi titik tersebut ke dalam pertidaksamaan tadi. Jika pertidaksamaan bernilai benar, maka daerah yang memuat titik P, X, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Jika pertidaksamaan salah, maka daerah lain yang tidak memuat titik P atau X, Y adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, daerah yang merupakan penyelesaian kita beri raster. Raster itu adalah arsiran. Nah, untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, maka penyelesaiannya digambar dengan garis penuh. Sedangkan yang tidak memuat tanda sama dengan, itu digambar dengan garis putus-putus. Itu secara teorinya. Nah, sekarang coba kita terapkan pada contoh soal. Contoh. Diketahui suatu pertidaksamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 4 diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dengan X dan Y anggota bilangan real. Penyelesaiannya. Langkah yang pertama, kita cari dulu titik koordinatnya. Nah, cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y untuk bisa menggambar garisnya nanti. Nah, kita buat dalam tabel, kita tulis dulu. Pertidaksamaan ini menjadi persamaan. 2X plus Y sama dengan 4. Nah, sama, nanti kalau di sini lebih dari atau kurang dari, diubah dulu menjadi sama dengan. Kemudian, kita taruh X dan Y di sini. Kemudian kita letakkan bilangan 0 dan 0 bersilangan. Misalkan di sini kita taruh X-nya 0. Ketika kita masukkan ke sini, 2 kali 0 ditambah berapa supaya hasilnya 4? Ya sama dengan 4. Gitu ya. Jadi kita tutup saja ini, tutup saja. Y sama dengan 4. Kemudian ketika Y-nya 0, Y-nya 0 dianggap saja ini hilang. 2X sama dengan 4. 2 kali berapa sama dengan 4?
Ya 2 kali 2. Seperti itu ya. Sehingga dari sini kita bisa memperoleh 2 titik koordinat, yaitu yang pertama ini ke bawah ya, 0,4 dan titik yang kedua 2,0 ke bawah, jangan ke samping. X0, Y4 ya. Ini adalah nilai X semua, yang bawah adalah nilai Y semua. Nah, sedangkan titik koordinatnya ke bawah 0,4 dan 2,0. Langkah berikutnya kita menggambar garis itu. Hubungkan kedua titik ini 0,4 dan 2,0 menjadi suatu garis lurus. Nah, bukan ini ya. Nah, ini pembatas saja. Kita gambar di dalam bidang koordinat kartesius yang mendatar sumbu X, yang tegak sumbu Y. Kemudian kita letakkan titik-titiknya ya. 2,0 titik kedua 2,0 berarti di sini ya. Kan X-nya dulu nih 2,0. Kemudian 0,4. Nah, 0,4. Kemudian kita hubungkan titik 0,4 ini dengan 2,0 ini menjadi satu garis lurus. Nah, karena apa? Karena di sini menggunakan tanda garis bawah atau sama dengan. Tapi ketika tidak ada tanda sama dengannya, maka dibuat garis putus-putus seperti ini. Ya, begitu ya. Sudah menjadi garis lurus. Ini persamaan garisnya. Kemudian langkah berikutnya kita menguji titik bebas, mau ambil titik berapapun, asal tidak digaris. Jangan kalian ambil 0,4, jangan ambil 2,0. Ambil titik sembarang. Yang paling sederhana biasanya kita ambil titik 0,0. Ya, ambil sembarang titik, misal P 0,0. 0,0 letaknya di sini, di bawah garis ya, atau sebelah kiri bawah garis. Kita ambil titiknya ya, 0,0 di sini. Kemudian kita masukkan 0,0 ini ke persamaan ini ya. Persamaan ini atau pertidaksamaan ini. Kita masukkan 2 kali 0, 0 ditambah 0. Nah, hasilnya berapa? 0. 0 itu kan kurang dari sama dengan 4. Benar nggak? Benar. Nah, karena benar, maka kita beri arsiran. 0 ini di mana? Oh, di bawah kiri. Berarti nanti yang diarsir yang di bawah kiri. Nah, benar nih. Seperti itu. Berarti yang kita arsir di sini. Tapi misalkan kalau seandainya salah, misalkan kita masukkan koordinatnya adalah 3,0. 3,0 kan berarti 2 kali 3, 6 ditambah 0. 6 kurang dari sama dengan 4. Oh, salah. Berarti jangan kita arsir di sini. Ya, jangan kita arsir. Kita arsir yang sebaliknya di sini. Pembatasnya adalah garis ini. Seperti itu ya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Seperti itu. Jadi, untuk menentukan daerah, jawabannya seperti ini. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaiannya. Jadi berkebalikan dengan yang tadi, yang di sini adalah diketahui bidang koordinat kartesius, ada dua garis dan ada daerah penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari gambar tersebut. Nah, kita lihat ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kemudian ada garis yang pertama dengan koordinatnya 1,0 dan 0,2. Berikutnya, kita masukkan ke yang bawah ini. Karena motong sumbu X dan sumbu Y di titik A, 0 dan 0,B, maka kita bisa menggunakan formula atau rumus ini. BX tambah AY sama dengan A kali B. B. Ini kan A, B. Dan di sini adalah, mohon maaf, ini tadi A, 0 dan di sini adalah 0,B. Kita masukkan ke dalam garis atau persamaan ini. BX tambah AY sama dengan AB. Pak Eko coba tuliskan dulu menggunakan BX tambah AY sama dengan AB.
X tambah AY sama dengan AB. Nah, di sini tadi ini adalah A, 0, dan di sini adalah 0, B. Kita masukkan B-nya 2. Oke. Kemudian X-nya tetap X. Ditambah A-nya berapa? Oh, A-nya 1. 1 kali Y. Sama dengan A dan B kita kalikan. A-nya 1, B-nya 2. Kita kalikan. 1 dikalikan 2. Sehingga diperoleh persamaannya 2X tambah Y sama dengan 2. Ini adalah persamaan garis yang pertama, G1. Berikutnya, ya, kita lihat garis yang kedua. Dia memotong sumbu Y di 0,1 dan memotong sumbu X di 2,0. Ya, melalui 2,0 dan 0,1. Sama tahapannya seperti ini. Kalau Pak Eko tuliskan caranya menjadi seperti ini. Tadi BX tambah AY sama dengan A kali B. Nah, sekarang ini kan tadi A, 0, di sini B, 0. A-nya 2, B-nya, oh mohon maaf, ini tadi keliru ya, balik ya. 0, B. 0, B. Nah, B-nya 1, 1X tambah 2Y sama dengan A-nya 2, B-nya 1. Nah, kita peroleh X tambah 2Y sama dengan 2. Nah, ini adalah garis 2. Ya, persamaan garis yang kedua. Kemudian ada yang diarsir, mana yang diarsir? Oh, di sini. Yang diarsir adalah di sini. Di bawah garis 1 dan juga di bawah garis 2. Nah, karena berada di bawah, ya, maka tanda pertidaksamanya adalah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, sama. Yang tadinya sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Baik untuk garis yang pertama maupun garis yang kedua. Pak, misalkan nih, kalau yang diarsir itu yang di sini, Pak. Misalkan di sini. Gimana ini? Nah, ini kan tadi X plus 2Y sama dengan 2. Ya kan? Karena ini di atasnya X plus 2Y, berarti kita tulisnya begini. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 2. Tetapi kan dia di bawahnya ini. Berarti di bawahnya 2X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Gitu. Nah, kalau yang bukan di situ, Pak. Di tempatnya yang lain. Misalkan, warnanya apa ya? Hijau. Misalkan yang di bawah sini, Pak. Nah, yang hijau ini. Gimana nih? Nah, dia kan di atasnya garis ini. Di atas garis ini, ya. Di atasnya. Ini garis apa? 2X tambah Y di atasnya, berarti lebih dari sama dengan 2. Tetapi berada di bawah garis yang ini, ya. Di bawah garis ini. X plus 2Y kurang dari 2. Ini G2 tadi ya. G2, ini tadi G1. Dan X plus 2Y kurang dari sama dengan 2. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian, ini yang kita arsir nggak sampai sini ya. Tidak sampai sini. Tidak sampai sini. Kita next. Nah, karena yang diarsir itu di sebelah atas sumbu X, berarti kan nilai Y-nya positif nih karena di atas sumbu X, ya kan? Y-nya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian di sebelah kanan sumbu Y, X-nya positif, kan positif nih di sebelah kanan sumbu Y. Ya enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kan di sini positif semua. Maka kita tulis X lebih dari sama dengan 0.
Di sini juga sama, kita tulis Y lebih dari sama dengan 0. Kalau di sebelah atas sembuh X, maka Y-nya positif atau lebih dari sama dengan 0. Dan ketika di sebelah kanan sembuh Y, maka X lebih dari sama dengan 0. Kalau sebaliknya ya negatif dan negatif, seperti itu. Jadi sistem pertidaksamaannya adalah 2X plus Y kurang dari sama dengan 2, kita batasi, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 2, kita batasi lagi, X lebih dari sama dengan 0, kita batasi lagi, dan Y lebih dari sama dengan 0. Dengan X dan Y anggota bilangan real. Seperti itu. Nah, yang ini buat apa, Pak? Nah, ini kalau misalkan nanti di soal cerita yang diketahui adalah koordinatnya saja, ya. Koordinatnya saja. Jadi tidak diketahui gambarnya. Jadi diketahui misalkan cuma 0,1 dan 1,2. Terus garis kedua itu melalui titik 3,4 dan 5,3 dan seterusnya. Nah, kalian buatnya lewat ini. Gitu ya. Oke, Pak Eko rasa itu dulu. Nanti silakan dicoba dikerjakan untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Ini kalian menggambar daerah himpunan penyelesaiannya. Digambar menggunakan penggaris biar rapi. Kemudian kalau nanti ada yang kurang paham, bisa tanya Pak Eko melalui WA. Yang ketiga, kalian nanti mencoba menentukan sistem pertidaksamaan yang memenuhi daerah yang diarsir. Nah, ini kan di bawah garis ini, tetapi di atas garis ini. Nah, tadi Pak Eko sudah jelaskan, silakan coba dikerjakan. Nah, ini sebagai materi, hari Jumat Pak Eko minta dikumpulkan berikut dengan tugas yang baru. Ya, terima kasih. Kalau masih kurang paham, diputar lagi videonya, dipahami lagi. Apabila masih bingung, bisa bertanya ke Pak Eko. Ya, usahakan kalian meningkatkan kapasitas diri kalian sebaik mungkin karena sudah SMA ya, nalarnya ditingkatkan lagi karena ini melatih nalar kalian. Pak Eko rasa itu dulu. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selamat belajar.